Halo guys, welcome back to my channel Dimurde. So kali ini gue nggak sabar banget membahas ya guys, yaitu keyboard. Ya ini dia BOOG 75 atau BOOG 75 guys. So apa sih yang membuat keyboard ini spesial? Ya jadi kalau kalian udah tahu BOOG 75, seperti judul, ini adalah keyboard dengan bisa gua bilang the true rapid trigger keyboard ya, dengan menggunakan magnetic switch. Nah jadi intro aja ya, magnetic switch itu adalah keyboard yang dimana dia bisa rapid trigger. Yang kalau kalian nggak tahu rapid trigger itu apa, jadi kalian pencet sedikit aja dia udah langsung ke input ya. Intinya itu bisa diatur seberapa cepat kita mau pencet dan ke input ke komputer kalian gitu. Oke, nanti kita bakal bahas pas di review aja ya. Jadi pertama ya, BOOG 75 apa sih yang membuat dia sangat spesial, sangat berbeda dengan mechanical keyboard lainnya? Oke, jadi ini gue langsung kasih lihat aja ya, dia menggunakan magnetic switch guys. Nah jadi magnetic switch seperti ini ya, kalian bisa lihat yang kanan magnetic switch Gateron dan yang kiri ini Gateron Summertime ya. Nah lihat bagian bawahnya dia berbeda jauh ya guys. Jadi yang magnetic ini dia memang agak bolong tengahnya dan gak ada pin tembaganya guys. Nah gue juga punya satu magnetic switch lagi dari Gateron ya, cuman dia beda lagi bawahnya guys. Tuh dia bawahnya nggak ada bolongan tengahnya, malah nggak ada pol tengah. Nah gue nanti bakal coba apakah ini bisa kompatibel atau enggak, karena setahu gue nggak semua magnetic switch kompatibel dengan setiap PCB magnetic board gitu ya. Nah gue penasaran, langsung coba kita bongkar aja ya switch dalamnya guys. Gue pengen lihat juga sih dalamnya ini kayak apa dia magnetic switch ya. Oke, jadi kalian bisa lihat ya sambil gue bongkar, dia apa tuh pernya gede banget guys, springnya gede banget nih. Terus sisanya, oh ini dia ya yang bikin beda banget. Nah kalian bisa lihat gak, dia beda banget di bagian stemnya ya. Terutama sebenarnya yang bikin beda itu di bagian dalam sistemnya. Mungkin kalau di sini agak susah ya, gue kasih lihat gambar dari si website Matrix saja. Nah di bagian dalamnya seperti kalian bisa lihat ya, dia ada magnetic switch yang dimana penjelasannya itu jadi bukan seperti switch pada umumnya, switch tradisional pada umumnya, tapi magnetic ini ada sensor gitu guys, ada sensor di bagian dalam polnya dan juga ada magnet di bagian uppernya. Jadi sehingga ya seperti yang namanya magnetic switch, kita bisa mengatur every keystroke-nya guys ya. Jadi kita bisa atur semau kita karena si switch-nya ini yang bikin unik, dan juga PCB-nya yang bakal kita lihat nanti. Oke guys, kalian bisa lihat lagi ya, balik nih ke BOOG 75. Gue tadi juga udah sempet nyoba. Ini kan sebenarnya PCB-nya itu north facing ya, jadi arah ke utara. Ya, switch-nya kita harus pasang ke arah utara. Walaupun gue pasang ke arah selatan tetap bisa, tapi gak bakal jalan guys switch-nya. Tadi gue bingung kenapa gak jalan gitu ya. Ternyata gue kebalik, padahal bisa dipasang juga gitu. Oke, langsung aja guys kita bongkar BOOG 75 buat lihat dalamnya. By the way, gue mau ngasih lihat dulu desain dari BOOG 75 nih guys. Jadi dia ini tipe hitam ya, warna hitam, namanya Shockwave. Dia memang ada logo di sini, sama-sama full aluminium ya, sama aja kayak Zoom 75, beratnya juga sama. Cuman bedanya ya dia ada ukiran-ukiran di sekelilingnya aja tuh guys. Ya. Di bagian belakangnya juga dia pakai external weight warna hitam ya, anodize hitam bukan yang PVD. Backplate-nya juga yang anodize bukan PVD, bukan glass, tapi dia tetap ada full ukiran. Dah gitu aja bedanya guys buat di desain. BOOG 75 ini juga nggak kompatibel dengan apa tuh 2U LCD dan juga knob ya guys. Jadi ya kalian harus pakainya begini aja, full keys ya, full switch. Oke, langsung aja kita bongkar ya guys. Salah satu kesukaan gue dari Zoom 75 dan keyboard lainnya, terutama buat keyboard gue apresiasi banget buat keyboard sekarang yang buka rubber fitnya itu pakai seperti modelan ini guys, bukan pakai yang 3M tempelan lagi guys. Jadi ini sangat membuat mudah buat dilepas pasang keyboardnya ya. Oke guys, udah gue buka bautnya ya. Nah kita angkat aja top case ya, bagian dalamnya sama persisnya kayak Zoom. Nah jadi ini dia modul si BOOG 75 ya guys. Dia oke, langsung aja ya kita bongkar. Dia itu nggak dapet internal weight, tapi dia digantikan foam ya. Baterai juga dia bukan tipe wireless ya, jadi baterainya digantikan foam. Udah lengkap ya dapat foamnya. Terus dia juga masih pakai GST cable yang biasa ya. Nah dia beda di case foam ya, case foamnya kali ini dia full yang kayak lembaran foam aja, nggak ada bolong-bolongannya kayak Zoom 75. Nah kita cabut ya buat lihat bagian belakang bawahnya nih, bawah PCB. Oke, nah ini dia guys, kalian bisa lihat ya bagian bawah PCB dari magnetic board atau true rapid trigger keyboard ya. Gua coba ambilin deh PCB yang pada umumnya ya guys, sebentar. Nah so ini dia guys buat PCB pada umumnya ya, sama-sama ada GST cable port. Terus juga nah yang beda itu memang
jalur sirkuit, jalur buat PCB-nya ini guys, yang lurus-lurus bergaris merah ini kan yang menghubungkan antar soket ya, antar switch ya. Kalau garis ini ada yang keputus, nah ini bisa bikin rusak ya keyboardnya, maksudnya jadi nggak bisa diinput. Nah sedangkan kalau magnetic board dia nggak ada soket, dia nggak ada jalurnya, ya udah begini aja guys, kayak bener-bener papan polos, cuman ada chip-chipnya ini mungkin ya. Jadi chipnya ini sih yang bikin menginput ke keyboard gitu, ke PC maksud gua guys. Unik ya. Nah ini bagian bawah ya, jadi nggak ada soket. Nah kita coba cek bagian atas PCB-nya. Nah ini dia bagian atasnya, kalian kelihatan nggak guys? Jadi dia memang 3 pin aja dengan ada LED menonjol di bagian utaranya ya. Dan memang dia bagian tengahnya itu dia lebih besar ya guys daripada si yang normal ya, pada yang tradisional PCB-nya. Selebihnya udah guys, dia kayak papan polos aja ya. Memang ya, dan juga dia modulnya ini kalau kalian beli dia memang nggak dapet PE foam guys, atau nggak dapet switch foam ya. Jadi dia memang dapet platform, dia dapet case foam, tapi dia nggak dapet PE foam gitu. Selebihnya juga yang paling membedakan ya, dia dapet defaultnya itu aluminium plate ya guys. Kalau si Zoom itu kan dapetnya polikarbonat ya. Nah nanti ya udah, ini gue langsung coba pasang lagi aja. Selebihnya ya nggak ada yang unik banget ya, nggak ada yang bikin beda. Cuman memang dia paling beda itu di bagian PCB dan switch aja guys. Lebihnya sama aja. Oke, gue pasang dulu ya guys. Nah sekalian masang gue juga mau jelasin mungkin ya, keycaps yang kita dapat nih udah double shot PBT seperti WS Premium lainnya guys. Jadi memang ini udah ya kualitasnya udah bagus lah. Cuman memang nanti ya gue mau jelasin soal dikit di soal switch ya. Kita habis sound test aja baru gue jelasin. Nah udah gue pasang lagi guys. Jadi gue mau langsung sound test aja ya guys untuk Book 75. Oke guys, jadi mungkin kalian bisa nilai sendiri dari suaranya ya. Jadi memang kalau soal suara sih ini bukan suara yang ASMR banget. Dia tipe-tipe suara yang bener-bener muted, bener-bener silent ya. Hampir kayak ke silent switch guys. Cuma bedanya ini masih kayak ada suaranya dikit lah. Paling analoginya bisa gue bilang ini bener-bener kayak rintik, bunyi rintik hujan yang pelan banget ya. Low pitch banget, pelan banget walaupun udah pakai aluminium plate guys. Nah terus mungkin yang bagusnya lagi, yang bagusnya itu dia di bagian stepsnya itu udah oke banget kok, nggak ada rattling ya guys. Apalagi di spacebar nih. Spacebarnya bagus, dia nggak ada rattling guys. Jadi ya bener-bener kalian gak usah apa-apain, tinggal pakai aja, ini udah oke banget. Nah itu soal buat switch dan suara ya. Oke, next gua mau bahas soal harga ya guys. Nah harga memang untuk full buildnya dia ada di 3,399 ya, hampir 3, ya bisa bilang 3,4 lah. Dan sedangkan HE modulnya ini di 1,5. HE modulnya ini cocok atau compatible dengan seluruh Zoom 75 ya guys. Tinggal ganti aja PCB-nya. Nah by the way memang dari tanggal 3 April ini ya, jadi memang stoknya udah dikit banget guys. HE modul sisa 3 dan juga yang lainnya cuma sisa 3 dan 5 doang ya. Nah balik ya guys, kita ke website Book 75 nya. Dari website Manetrix ini lengkap banget ya, kalian bisa lihat tuh ada pilihan warna. Dia ada penjelasan juga soal magnetic switch dan juga ada, nah ini dia adjustable pointnya, activation point. Ini yang membuat si Book 75 ini sangat-sangat jadi keyboard yang bisa gue bilang menarik dan bisa gue bilang berfokus kepada para gamer yang serius ya, kompetitif banget. Nah jadi kalian bisa ke ini guys. Nah kalian bisa tinggal ke websitenya Book 75 ya, buat ke software-nya. Jadi memang dia software-nya ini ada di website gitu guys. Nah tampilan software-nya kayak gini, kalian tinggal connect aja langsung ya. Nah ini udah connect tuh. Nah di sini ya seperti biasa ya, kalian bisa ganti change key, remap key ya, atau RGB effect, mode bebas kalian gimana. Kalian mau rapid trigger, nah ini dia guys. Ini tab yang paling penting ya guys dari si Book 75, yaitu mengatur sensitivity si magnetic switch ya, atau keystroke-nya kita yang kita mau. Nah jadi gue langsung jelasin aja ya. Dia memang ada sensitivity setting dari 1 sampai 20. Kalau 20 itu ya artinya dia bener-bener sensitif guys. Kalau di 20 ya.
Kalau di satu ya dia kayak switch pada umumnya yang kita harus mencetnya itu dalam banget sampai bawah. Nah terus dia juga ada advanced setting guys. Advanced setting ini dia ada make stroke dan break stroke. Nah ini gua kasih lihat di websitenya aja ya. Jadi make stroke, break stroke itu apa? Nah ini dia guys, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau make stroke itu pas aktif ya, kalau break stroke-nya itu resetnya ini guys. Ya jadi intinya pas aktif dan break stroke itu kita pun bisa mengatur guys. Cuman gue sih kalau buat break stroke nggak terlalu gimana banget yang ngaruh. Gue biasa pakai yang ini aja, bukan yang advanced setting ya, yang biasa aja. Nah guys, review terakhir ya, gue udah jelasin semua fitur-fiturnya ya. Jadi RGB, switchnya rapid trigger, yang paling utama memang rapid triggernya dia. Gue udah coba make seharian, terutama buat main game yaitu Valorant FPS ya. Ini yang menurut gue paling berguna banget ya keyboardnya buat main game FPS. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, sensitivity-nya itu bisa kalian atur ya. Atau kalau kalian lihat di keyboard itu biasa ada total travel guys. Nah itu yang bisa kalian ubah dari 0,1 sampai 4 mm. Nah itu kan luar biasa banget ya guys. Makanya bisa gue bilang ini ya the true rapid trigger keyboard gitu ya. Bukan yang cuman karena dari efek switch-nya aja jadi rapid trigger. Nah gue udah coba main dengan sensitivity yang paling kenceng guys. Yang paling sensitif lah guys, yaitu 20 tadi ya. Dan kalau kalian bisa lihat ya, nih guys, gue mencet gini aja guys. Gue bener-bener neken dikit aja gini guys, nggak sampai bawah, cuman kayak disentuh gini aja dia udah ke input guys. Jadi memang bisa bener-bener jadi responnya itu cepet banget guys. Nah mungkin ya buat kalian ini mungkin ada sebagian orang bilang ini gimmick buat main FPS atau gimana. Gue udah coba sendiri. Ya memang bukan membuat kalian langsung jago ya main gamenya gitu, tapi gue bisa bilang dia ngefek banget ke cara gameplay kalian kalau kalian udah pakai keyboard ini lama guys. Jadi kalau gua pribadi gue ngerasa main game FPS itu jadinya kayak WASD gitu ya. Dia kayak kita mau geraknya itu jadi semakin cepet aja guys. Jadi kayak mainnya itu gesit satset gitu guys. Ya karena kalau biasa kan kita harus neken sampai bawah gitu ya. Kalau pakai keyboard ini atau magnetic board gitu ya, kita cuma tekan pelan aja dia kan udah gerak ya di gamenya gitu guys. Makanya kita kayak berasa jadi pergerakan itu lebih cepet gitu ya. Dan gue pernah nemu klipnya ya kalau nggak salah, ntar gue cari deh. Kalau nggak ada berarti gue nggak tampilin di layar gitu ya. Klipnya si Tens itu dia bilang dia nge-review magnetic board. Dia bilang itu bener-bener ngerubah gameplay dia dalam main Valorant gitu ya. Ya dia intinya sih bilang jadi cepet banget ya. Jadi respon di otak kita dan yang keluar di game jadi sesuai, jadi cepet banget lah. Pertama-tama sih waktu gue main memang gue butuh pembiasaan ya guys, karena jadinya kok kayak cepet banget ya gerakannya gitu guys. Jadi gue butuh ngebiasain adaptasi dulu. Tapi lama-lama memang ngebuat gameplaynya itu jadi satset banget lah. Ya menurut gue itu bisa ngebuat nambah kecepatan pergerakan kalian di sebuah game ya, yang otomatis itu ya bisa ngebuat kalian menurut gue nambahin skill kalian secara nggak langsung gitu ya guys. Nah jadi itu aja guys buat pembahasan magnetic board ya. Sebenarnya semua magnetic board menurut gue sih sama aja ya, dia bisa disetting dari 0,1 sampai 4 mm dan itu luar biasa, itu unik banget ya, new experience banget terutama buat kalian main game ya. Oke guys, itu aja buat video book kali ini ya. Stoknya juga udah nggak banyak, kalau restock apa enggak gue belum tahu ya. Mungkin kedepannya akan restock tapi belum ada tanggal, kita tunggu aja. Memang magnetic board ini jadi new experience banget ya, terutama buat kalian yang serius banget main di competitive game. Menurut gue ini bukan cuman gimmick guys, tapi memang bisa ngerubah gameplay kalian. Oke guys, itu aja. See you on next video guys. Thank you and bye bye.